Pada cerita ini selanjutnya kenapa kamu ada di sini? Xiao Yi jelas mengingat sesuatu dan berbalik menghadap Raja Naga Emas. Sudah terlambat untuk mengatakannya karena ruseng ini akan segera runtuh, sehingga kita harus keluar dulu dan berbicara secara detail. Raja Naga Emas berbicara dengan keras. Setelah menyelesaikan gerakannya, sebuah terowong muncul di kehampaan yang rusak di depannya. Raja Naga Emas baru saja melalui pertempuran besar, sehingga kekuatnya melemah dan sekarang dia telah menembus kehampaan lagi dan tubuh jiwanya semakin lemah. Ayo segera kita pergi. Setelah mengatakan itu tanpa menunggu persetujuan Xiao Yan, jiwanya langsung bersemayam di cincin Xiao Yan. Ruang di mana Xiao Yan dan yang lainnya berada runtuh seketika lalu dipimpin oleh Raja Naga Emas. Mereka mengalir ke lorong baru. Dalam beberapa saat sebuah pintu sederhana muncul di depan mereka bertiga. Di sana adalah bau yang akrab di pintu karena api aneh di tubuh berdenyut hebat seolah-olah melihat sesuatu yang akrab dengannya. Xiao Yan menatap Raja Naga Emas dengan syok. Sudah 10.000 tahun saya akhirnya kembali. Saya tidak tahu di mana Anda berada. Tuoshe melihat gerbang kuno sehingga membuat Raja Naga Emas mau tak mau bergumam dengan mata basah. Xiao Yi melihat ke pintu sambil berpikir dan tanda misterius di dahinya menjadi semakin cerah. Xiao Yi, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk membuka gerbang batu, kata Raja Naga Emas dan melayang ke gerbang menggumamkan sesuatu di dekat gerbang, dan rune misterius di dahi Xiao Yi jatuh dari dahinya dan bergerak menuju gerbang. Gerbang terbang di atas gerbang batu. Jangan khawatir, aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan dan akan ada jawaban yang ingin kamu ketahui. Raja Naga Emas dengan jelas melihat bahwa Xiao Yan pada saat ini bingung dan berkata dengan cepat, gerbang batu di depannya perlahan terbuka dan aura menakutkan seperti raksasa tidur terpancar dari gerbang batu, yang secara langsung membuat Xiao Yan merasakan tekanan untuk berlutut dan menyembah, tetapi ada juga keramahan kuat yang mengikuti. Xiao Yan merasa bingung pada saat ini tetapi dia harus menekan kebingungan di dalam hatinya dan mengikuti Xiao Yi dan Raja Naga Emas berjalan perlahan. Xiao Yan melihat ke dalam simen dan menemukan ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Tidak banyak barang mahal di gerbang batu kuno. Yang paling mencolok adalah di tangga gerbang batu seorang lelaki tua berjubah gelap tidak memiliki apapun yang istimewa dari wajahnya, jika dia mengabaikan rambutnya yang berwarna-warni. Jika demikian dia hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang tua biasa itu. Pada saat ini lelaki tua itu stabil dan damai tetapi aura kehancuran yang dirasakan dari lelaki tua itu yang duduk bersila di antara kuncup dengan matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka di wajah lamanya. Xiao Yan telah melihat sosok ini beberapa kali dan warisannya datang dari orang di depannya dan pada saat ini Xiao Yan tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah Kaisar kuno Tuoshe yang sebenarnya. Murid Xiao Yan, saya telah melihat tuannya. Xiao Yan memandang Kaisar kuno Tuoshe yang muncul lagi di depannya dan segera berkata dengan hormat dengan tangan di depan sosok di depannya. Lagi pula jika bukan karena Dou di Cave Mansion yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuoshe tidak akan ada Xiao Yan hari ini. Xiao Yan juga menerima warisan dari Kaisar kuno Tuoshe jadi masuk akal untuk memanggil Master. Kamu anak yang cukup pintar. Xiao Jin telah benar-benar bekerja keras untukmu selama ini. Kaisar Tuoshe memandang Raja Naga Emas yang lemah di depannya dan menghela nafas tanpa henti. Kemarilah Xiao Yi, kita akan makan bakso uran di Paret. Kaisar kuno Tuoshe tersenyum pada tiga orang di depannya dan segera melambaikan tangannya dan cahaya putih susu ke arah Raja Naga Emas. Jiwa ilusi Raja Naga Emas yang semula menjadi semakin solid. Xiao Yi juga berdiri di pundak Kaisar Tuoshe Gu, seolah mencoba mengingat sesuatu. Apakah itu segel reinkarnasi, gumam Kaisar. Ketika ruang di depan Anda adalah kuncup api, saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan, maka kemari dan duduklah dan saya akan berbicara dengan Anda perlahan. Mendengar ini Xiao Yan tidak bertindak genit dan dengan kedipan sosoknya duduk bersila di atas kuncup api. Siapapun yang dipromosikan ke tingkat Doudi di benua Douqi akan dipadati oleh pesawat benua Douqi hanya dalam beberapa hari. Sebanyak beberapa dekade perpindahan akan mencapai titik kritis dan kemudian kamu harus meninggalkan benua Douqi dan pergi ke peringkat benua baru. Wajah Kaisar kuno Tuoshe memandang Xiao Yan dan berkata perlahan tanpa menunggu yang terakhir untuk berbicara,
Aku juga merasakan hal ini, tapi mengapa kita berlima diserang oleh Raja Naga Emas ketika kita memasuki lorong menuju dunia baru? Xiaoyan bertanya dengan sungguh-sungguh. Jika menurut apa yang Kaisar Tuoshe katakan, mengapa ada di dalam lorong ada orang yang menyerang diri mereka sendiri? Bukankah seharusnya ada pesawat untuk menarik orang? Kamu benar-benar salah menyalahkannya. Kaisar Tuoshe Gu memandang Raja Naga Emas dengan penuh rasa bersalah dan melanjutkan, kamu benar, setiap orang yang memasuki dunia baru dari benua bawah akan memiliki seseorang untuk menjemput mereka, tetapi saluran yang menghubungkan benua Doki kita ke dunia baru dihancurkan oleh perang 10.000 tahun yang lalu. Beberapa orang meninggal dalam pertempuran dan beberapa orang melakukan yang terbaik untuk memperbaiki lorong itu, jadi kami belum dapat membimbing orang sejak 10.000 tahun yang lalu. Xiaoyan melihat jejak kehilangan melintas di matanya ketika Kaisar Tuoshe berbicara. Tuan, apa tanda reinkarnasi di dahi Xiaoyi? Xiaoyan selalu peduli dengan apa yang dikatakan sosok hitam itu. Sebelumnya Xiaoyi telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan itu sangat membantunya. Xiaoyan tidak menginginkan Xiaoyi ada 3 poin panjang dan 2 poin pendek. Ini bukan hanya masalah kekuatannya sendiri telah turun secara signifikan. Xiaoyi lebih seperti mitra untuk dirinya sendiri. Segel reinkarnasi adalah tanda yang ditinggalkan di dunia ini oleh pembangkit tenaga listrik paling puncak di seluruh dunia 1000 besar. Ketika waktunya tepat pembangkit tenaga puncak sebelumnya akan bangun, mereka akan memberikan tanda yang mereka pilih untuk dimiliki. Kekuatan puncak, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu ini, kata Kaisar Tuoshe dengan hormat di matanya. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Xiaoyan menatap Xiaoyi dengan tenang dan tiba-tiba ada jejak bergerak. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan suatu hari nanti. Xiaoyan berkata dengan tegas. Aku memberitahumu tentang lalu pertempuran 10.000 tahun yang lalu menutupi langit dan matahari itu mengumpulkan orang-orang yang disukai surga dari seluruh alam semesta untuk bertarung melawan ras jahat alien yang terisolasi dari ribuan dunia. Itu berlangsung selama 10 tahun. Pada akhirnya dunia dakian kita mengorbankan semua pembangkit tenaga puncak dan mati-matian membakar semua vitalitas mereka sendiri untuk menyegel ras alien yang keji. Untuk menunda invasi dunia dakian kita oleh ras alien, mari kita bernafas. Kami melawan balik dengan amarah dan akhirnya menimbulkan kerusakan parah pada alien dan mengusir mereka keluar dari dunia dakian. Dalam pertempuran itu kami meremehkan kekuatan alien menyebabkan dunia dakian kami menderita kerusakan parah. Pembangkit tenaga utama kami di dunia 1000 besar membakar kekuatan hidup untuk menyegel ras alien, tetapi ras alien adalah keberadaan yang paling puncak, jadi bahkan jika semua kekuatan hidup dibakar, itu tidak akan mati. Dalam arti sebenarnya segel reinkarnasi pilih pewaris untuk mewarisi kekuatan mereka sendiri atau tanam segel reinkarnasi lain kali untuk melawan ras jahat dari luar wilayah. Ini adalah asal dari segel reinkarnasi. Meskipun pembangkit tenaga teratas dari kejahatan ras dari luar wilayah disegel, kekuatan segel berlanjut itu melemah. Mungkin dalam 100 tahun semua ras jahat ekstrateritorial akan kembali. Pada saat itu dunia ini hanya bisa mengandalkanmu. Kaisar kuno Tuo. Dia memandang Xiaoyan di depannya dengan ramah, seolah dia telah membuat keputusan. Apakah kamu ingin berlatih Fenjue yang asli? Kaisar kuno Tuoshe memandang Xiaoyan dengan serius. Di gerbang batu yang lebar beberapa sosok berdiri di dalamnya. Fenjue yang asli. Semua pencapaian Xiaoyan di benua Doki tidak dapat dipisahkan dari teknik kultivasi Fenjue, meskipun tidak terlepas dari usaha dan ketekunannya sendiri. Siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak ada Fenjue seperti surga dan neraka? Tolong beritahu saya. Meskipun Xiaoyan masih tidak tahu apa yang disebut Tuan Fenjue yang sebenarnya, dia berada di benua baru yang tidak dikenal ini. Hanya kekuatan adalah jaminan terbaik, dan karena dia harus membangkitkan leluhurnya untuk menemukan klan dan kekasihnya, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jadi Xiaoyan setuju tanpa berpikir. Xiaoyan melihat ada gulungan misterius di tangan Tuoshe Gudi. Tiba-tiba tanpa alasan melalui gulungan itu, Xiaoyan merasakan api aneh di tubuhnya, bahkan hal-hal yang lebih dalam di tubuhnya menjadi lebih gelisah. Semua ini tampaknya disebabkan oleh gulungan di depannya. Xiaoyan bertanya sambil menahan kejutan kuat di hatinya dan berpikir bahwa Tuan Tuoshe Gudi pasti tidak akan menyakitinya.
penghakiman pembakaran yang sebenarnya, Tuo Shegudi berkata dengan jelas, Fen Jue yang asli pada saat ini. Hati Xiao Yan sangat terkejut ketika dia masih di benua Doqi. Jejak jiwanya yang tertinggal di benua Doqi mengatakan bahwa dia bisa mencapai prestasi ini karena Fen Jue, dan Tuo Shigudi pernah mengatakan sebelumnya di benua Doqi bahwa bahkan jika dia, atau saya tidak tahu siapa yang menciptakan Burning Jue, sekarang Kaisar Tuo She mengeluarkan gulungan lain yang disebut Burning Jue. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak terkejut? Tidak heran api aneh di tubuhku sangat gelisah, seharusnya Fen Jue di bagian terdalam tubuhku lebih akurat pada saat ini. Xiao Yan merasa bahwa Fen Jue di tubuhnya telah melihat ketika saya melihat Fen Jue di tangan Kaisar kuno Tuo Shi. Saya merasa bahwa Fen Jue yang saya kembangkan seperti peta yang rusak, dan tuannya tampaknya memiliki yang paling lengkap. Apakah itu terasa luar biasa? Kaisar kuno Tuo She menatap Xiao Yan sambil tersenyum seolah-olah setiap gerakan dan bahkan pikiran di dalam hatinya semua dilihat oleh Kaisar kuno Tuo She. Jejak jiwa yang tersisa di benua Doqi tertinggal ketika saya baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Do. Anda hanya mewarisi kekuatan api saya, tetapi tidak mewarisi teknik kultivasi lengkap ini setelah 10.000 tahun. Ingatan klon dan kognisi hanya dipertahankan sebelum saya dipromosikan menjadi Dodi, dan karena sudah terlalu lama saya tahu sedikit hal, aku sekarang tapi aku adalah kekuatan jiwa paling lengkap yang tersisa di dunia ini. Sebelum aku tertidur, Kaisar kuno Tuo She berkata perlahan kepada Xiao Yan, apa yang Kaisar Tuo She katakan sangat jelas. Xiao Yan mengerti semuanya saat ini mengapa Tuo She kuno terlihat ragu-ragu untuk berbicara ketika dia menerima warisan di istana gua Kaisar kuno Tuo She. Ternyata ingatannya tidak lengkap. Jejak avatar jiwa Kaisar kuno Tuo She di gua Kaisar kuno di benua Doqi hanya merekam ingatan Kaisar kuno Tuo She sendiri di benua Doqi, jadi dia tidak mengungkapkan terlalu banyak kepada Xiao Yan saat itu, karena tidak ada cara untuk membicarakannya. Lagi pula ingatannya tidak lengkap dan tidak ada cara untuk membicarakannya tanpa ingatan dunia baru. Setelah itu Kaisar kuno Tuo She menerobos benua Doqi dan memasuki pesawat baru. Semua kenangan tidak disimpan pada avatar jiwa benua Doqi Tuo She kuno di depannya ditinggalkan oleh Tuo She kuno yang mengalami benua baru, tahu banyak rahasia yang tidak diketahui. Cepat datang dan rasakan keputusan yang membara di tanganku dengan hati-hati. Kaisar kuno Tuo She memandang murid di depannya sambil tersenyum. Informasi yang dikembalikan dari kekuatan jiwa di benua Doqi sangat optimis tentang warisan ini. Xiao Yan yang mengambil jubahnya mengangguk ke arahnya cukup puas, menatap kosong pada gulungan hitam ilusi di tangan Kaisar Tuo Shegu. Xiao Yan menjilat lidahnya dan berkata sambil tersenyum, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku benar-benar bernasib denganmu. Setelah berbicara Xiao Yan mengangkat senyum cerah di wajahnya yang lembut tanpa ragu-ragu. Dia mengambil gulungan hitam di mata Kaisar Tuo She yang sedikit bergerak. Tepat ketika telapak tangan menyentuh gulungan itu, sensasi terbakar yang berapi-api datang dari telapak tangan Xiao Yan. Menatap Kaisar kuno Tuo She dengan bingung. Meskipun Xiao Yan sudah melahap beberapa jenis api aneh, suhu ini tidak masalah, tapi Xiao Yan takut sesuatu akan berubah, jadi dia berbalik untuk melihat tuannya. Tenang, ini Fen Jue yang memeriksa apakah ada api abnormal di tubuhmu, karena Fen Jue yang asli api abnormal adalah premis dasar kultivasi. Kaisar Tuo, dia jelas melihat ketidakpahaman Xiao Yan dan angkat bicara, pada gulungan hitam Burning Jue, nyala api kecil terbang menuju tubuh Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Pada awalnya Xiao Yan merasa bahwa nyala api ini terbang di sekitar tubuhnya, tetapi seiring berjalannya waktu dia merasa hati-hati. Sepertinya saat saya guru berkata saya memeriksa tubuh saya, ketika api melayang ke nasi yang berisi api aneh di tubuhnya, dia menjadi diam dan pada saat ini rahasia di tubuhnya tanpa syarat menjadi jelas oleh sekelompok kecil api ini. Mengetahui situasinya, Xiao Yan tidak terburu-buru dan segera duduk dengan menyilangkan kaki dan api menyergap di tubuhnya. Api menghilang dari tubuh Xiao Yan setelah beberapa menit dan kemudian adegan Qi terjadi. Gulungan di tangan Xiao Yan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan aura yang membuat Xiao Yan memberi hormat padanya, seolah-olah dunia dibayangi olehnya meledak dari gulungan itu.
dan bahkan Kaisar kuno Tuoshe dan penutup The Golden Dragon King merasakan nafas dan sudut matanya sedikit basah, lalu sebuah pesan muncul di benak Xiaoyan, keputusan ini disebut Burning Jue ini dibagi menjadi 6 alam, satu adalah Burning Jue, membakar fondasi, yang kedua adalah Burning Jue, membakar jiwa, yang ketiga adalah Burning Jue membakar tubuh, 4 adalah Burning Heaven, 5 adalah membakar bumi, 6 adalah membakar diri Tuhan menjadi dunia. Ini adalah praktik yang diciptakan oleh dewa dengan segenap kekuatannya dan itu adalah pekerjaan yang paling saya banggakan. Nilainya tak terukur. Mereka yang mendapatkan latihan ini mencari kekayaan dan bahaya, jejak surga dan jejak neraka. Semoga mereka yang ditakdirkan bisa mendapatkannya. Jika terjadi malapetaka itu dapat membantu dunia. Ingatlah itu. Sebuah suara panjang dan kuno perlahan muncul di benak Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap kehampaan di depannya, karena yang disebut sebagai pendiri Feng Jue memiliki tanda yang sama di dahinya sekarang dan itu adalah tanda leluhur klan Xiaonya. Saya yakin Anda juga telah merasakan jejak tanda leluhur. Saya hanya bisa memberitahu Anda sekarang bahwa pendiri Feng Jue memang memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Xiao Anda, tetapi jika Anda ingin menemukan klan Anda harus menjadi lebih kuat. Melihat akhir meditasi, Kaisar Tuoshe bertanya pada Xiaoyan, yang baru saja membuka matanya. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Pikiran Xiaoyan penuh dengan pikiran. Sebelumnya garis keturunan Dou di keluarga Xiao tiba-tiba jatuh dan kemana orang-orangnya di benua Dou pergi. Banyak misteri yang tidak diketahui masih perlu ditemukan sendiri. Kaisar Tuoshe jelas tahu sesuatu, tapi dia tidak menyebutkan Xiaoyan. Jadi dari semua ini adalah untuk memiliki kekuatan yang kuat. Xiaoyan menghela nafas dengan emosi dan Feng Jue yang tertanam dalam benaknya berpikir sendiri, memang akhir juga merupakan awal yang baru. Benua Douqi tempat kita berada hanya dapat dianggap sebagai yang lebih rendah. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda akan dipromosikan ke bidang atas. Saya juga terbakar untuk mencapai saat ini. Saya ingin datang dari berbagai residu. Anda juga harus tahu beberapa pendiri Feng Jue dalam dialog antara Anda, dan Anda harus memanggilnya Shizu. Kaisar kuno Tuoshe melihat gulungan hitam dan membungkuk diam-diam. Dia pasti eksistensi paling puncak di dunia yang hebat ini. Xiaoyan dari keputusan pembakaran yang dibuat sendiri. Dewa ini mengaku kata-kata seperti itu ditambah mulut tuannya. Dia bisa mendengar beberapa petunjuk, karena tuannya juga yang dibakar. Dewa primitif yang baru saja terdengar di benaknya seharusnya adalah guru tuannya Tuoshe Gudi. Apa yang sebenarnya Anda pikirkan adalah bahwa saat itu saya adalah nyala api yang lahir di antara langit dan bumi, dan saya tidak ada hubungannya dengan dunia besar ini. Saya baru saja memasuki benua Kaisar Dou, dan saya menyebabkan banyak masalah karena saya tidak tahu aturan dunia ini. Tetapi saya beruntung bertemu. Jika bukan karena dia saya tidak akan hari ini batuk. Lebih baik Anda tidak tahu banyak hal, dan Anda secara alami akan tahu kapan waktu yang tepat. Kaisar Tuoshe mengucapkan beberapa kata dengan jelas kagum dengan senyum ramah di wajahnya. Kelembaban sudut matanya tidak bisa menyembunyikan rasa rindunya pada tuannya, dan kemudian dia dengan cepat mengubah mulutnya seolah-olah Xiaoyan telah menemukannya. Karena kamu sekarang telah memperoleh penghakiman pembakaran yang lengkap, itu telah memenuhi keinginanku dan guru akan memiliki penjelasan ketika dia bangun lain kali. Kaisar Tuoshe Gu menghela nafas dalam-dalam. Tapi ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuanmu, atau sebuah misi, tapi itu mungkin cara terbaik bagimu untuk menjadi lebih kuat. Kaisar kuno Tuoshe tiba-tiba memandang Xiaoyan dan Raja Naga Emas dengan serius. Perintah guru harus dipatuhi. Guru, tolong katakan. Xiaoyan mengepalkan kedua tangannya dan menghormati Kaisar kuno Tuoshe. Kamu harus mengumpulkan api suci dan semakin banyak semakin baik karena ini terkait dengan garis keturunan keluarga Xiao dan perang masa depan. Tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu secara detail, tetapi Xiao Jin akan membantumu. Ingat, kamu tidak boleh mengaktifkan dan menggunakan pola klanmu jika kekuatanmu belum mencapai level bertarung dengan makhluk abadi. Tuoshe Gudi berkata dengan sungguh-sungguh. Memang Xiaoyan merasakan jejak darah dari fluktuasi Feng Jue dan apa yang dikatakan tuannya sepertinya benar.